zaman dulu gitu loh. Kalau sekarang itu udah menurutku udah bener-bener positif sih, jadi kayak udah nggak ada eh, kayak peperangan gitu, udah jarang lah kalau sekarang gitu loh. Kalau sekarang, berarti dulu ada peperangan juga. Kita nggak bisa munafik, memang iya dendam masa lalu gitu kan. Oh, Mungkin kalau yang di atasnya itu ngerasa adem ayem, hmm, kita nggak usah munafik lah. Di bawah-bawahnya kan kita nggak tahu, kelompok-kelompok kecilnya kan kita nggak tahu gimana, ya, misalnya kayak 2 motor sampai 3 motor ketemu bendera lain di ya, jalan gitu kan, pasti ribut dong. Nah itu, tapi kalau dibilang sesama ketua mungkin kan nggak ada keributan di situ, ya memang tidak ada gitu loh, nggak ada ya, deklarasi untuk ribut itu, nggak ada memang. ya, ya. Mungkin kita nggak tahu kalau di bawah itu gimana gitu kan, Oke, pesan di bawah itu kayak gimana kan kita nggak tahu gitu. oke. Sesuai pengakuan Frans, Hmm? si Frans juga salah satu anggota. saya juga Nah, di sumber. pernah juga apa bentrok-bentrok gitu. Kalau bentrok di jalanan gitu, Nah, pernah bang, tapi gue nggak ingat lagi sih kapannya gitu. wah, udah Kalau berapa tahun dibilang yang. pernah, iya 8 tahun yang lalu lah. Oke. Tapi sekarang Frans masih apa? Masih Aktif. aktif Kalau organisasi? kalau sekarang statusnya itu gimana dibilang, kalau dibilang aktif ya sampai kapanpun gue masih aktif gitu loh. Oh, Eh, iya, iya. jadi tapi gini, di 2018 itu gue udah apa ya dibilang ya, yakinin hati gue, niat gue juga buat Ya, dibaptis bang. ya. Dari situlah gue mulai udah deh main malamnya gitu kan, udah deh hura-huranya gitu loh, di zaman di usia mudanya gitu kan, gue Ya. fokus kerja, itu sih bang. Oke. Tapi kenapa si Frans Hmm. setelah sekarang baru mau speak up Eh, tentang kasusnya Eki ini? Kalau ditanya kenapa bang, Ya, di tahun itu, di 2016 itu umur gue masih 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun satu. Hmm. Kedua, kasus itu viral loh, sampai yang ada kesurupan dan segala macam itu gitu, dan itu Ya, sampai di telinga orang tua gue juga bang. ya. Jadi mungkin wajarnya seorang orang tua ya Ah, pasti ngelarang anaknya untuk main malam dan segala macam dong sehabis itu gitu kan. ya. Jadi soal hukum juga gue buta gitu kan Oke. tahun itu gitu kan, makanya kalau untuk sekarang kan ya usia gue juga udah mencukupi gitu, Hmm, udah bisa ngomong lah dibilang gitu kan. Kalau di umur gitu kan, anak muda zaman dulu, zaman zaman 17 tahun, apa sih yang dia tahu kalau nggak cuman bikin onar kan gitu. iya sih. Jadi, Aku juga gitu waktu di Medan. ya. Ya, Hmm, waktu masih SMA kan. hmm. Kalau kita nggak masuk komunitas atau nggak ada geng motor, nggak Kurang gaul kurang gaul kan. ya, Nah, belum gaul lah dibilang. terus kawan kita juga nggak banyak kalau kita nggak masuk Iya itu. betul bang. Harus masuk dulu gemot kan, harus masuk dulu komunitas biar di sekolah juga Diseganin. agak diseganin Iya gitu. betul. Di berita juga ada aku tengok Oh, katanya di tanggal 27 oh, Eki kejadian tanggal berapa? tanggal 27 Tanggal malam. 27. Apa benar di tanggal 27 itu komunitas Ektesia Iya. ada rapat malamnya? Kalau soal itu bang, gini. Ah. Itu rapat itu kan biasanya diinfoin dari grup ya. Gue masuk juga di Hmm. grup itu. Di internal 04 sumber ya. Ya, Itu kan yang digosipin ada rapat di 04 sumber gitu kan. ya, Gue masuk grup itu juga, tapi tidak terlalu memperhatikan ada atau tidaknya gitu loh. ya. Eh, Berarti jadi kalau dugaan ada atau tidaknya itu mungkin iya mungkin tidak gitu. Padahal gue sendiri juga nggak tahu, nggak buka grup gitu loh bang. Ya. Nah, itu malam minggu kan. Malam minggu kan namanya dulu ya orang pada nyamperin ceweknya lah, pada nongkrong gitu kan, bukan untuk rapat kayak gitu kan. Itu sih bang. karena aku tengok juga Frans kan udah banyak diundang di podcast kan. Nah, itu si Frans itu sebagai saksi atau gimana sih? Apa udah siap udah saksi? Sebenarnya kalau dibilang saksi, balik lagi kayak gue berangkat dari mana nih gitu. Nah, maksudnya Kalau dibilang jadi saksi siap atau enggak, gue siap aja gitu loh atas keterangan gue gitu. udah siap. Gue siap aja gitu kalau untuk jadi saksi.
Cuman Oke. ya asal tidak mengganggu asal tidak mengganggu keseharian gue nggak masalah sih soal itu. Kalau dibilang jadi saksi siap atau enggak, gue siap gitu. Kalau yang soal podcast itu ya lebih ke wawancara aja sih, apa yang terjadi malam itu ya gue beberin semua tuh, termasuk kayak ke tim susnya juga, tim sus baris krim Ya. itu kan sama aja sih bang. Berarti udah siap dipanggil-panggil lah ya. Kalau dibilang siap, mau siap nggak siap, ya demi almarhum gitu kan, demi Oke. terangnya kasus almarhum ya gue harus siap gitu. Berarti udah sering dipanggil ke apa? Ke kantor polisi. Kalau dipanggil eh, itu biarin penyidik aja lagi, gue nggak berani sih ngomong itu. Kalau soal itu Bagaimana tanggapanmu eh, tentang pengacaranya Rudiana Pak Rudiana? itu pengacara, dibilang gimana ya, dia selalu berpedoman sama eh, apa ya, sidang yang sudah inkrah gitu kan, padahal bukti-bukti dan saksi-saksi yang sebenarnya harusnya diundang itu kan nggak dijama sama polisi gitu loh, Ya. nggak dipanggil sama polisi gitu loh. Kayak gue pribadi gitu kan, gue pemilik helm gitu, gue nggak pernah namanya dapet eh, pesan atau panggilan dari polisi di tangan itu, gue nggak pernah ngerasa gitu. Itu sebagai pemilik helm dan sepatunya yang dipakai almarhum, dan melihat almarhum juga di kamar mayat gitu kan, gue nggak pernah namanya dipanggil. Belum pernah. Baru sekarang doang bang gue ngerasain bener-bener kalau penyidik yang sekarang gitu kan, yang dari baris krim itu bener-bener humanis. Gue respect sih sama mereka, humanis banget orangnya, orang-orangnya itu. Dia netral juga gitu loh, dia welcome juga, orangnya humanis banget, baik banget. Itu sih yang gue rasain. Oke, oke. Di video kita yang sebelumnya kan banyak itu di netizen yang berkomentar. Tagih bang yang 12 juta katanya. Banyak yang menyuruh si Frans untuk menagih yang 12 juta, sementara kan pengacaranya mengatakan siapa yang bisa membuktikan bahwa ini kecelakaan dikasih 12 juta. Nah, Gini aja sih menurut gue, ya kalau dibilang diketemuin sama si Fitra, gue siap-siap aja. Maksudnya gini, helm yang dia bilang itu kan motor dan helm tidak rusak. Kalau gue pribadi, gue berani soal helm gitu loh. Kalau gue Oke. berani bikin statement kalau helm itu memang rusak gitu loh, dan ada buktinya juga, fotonya gitu loh, karena itu milik gue gitu loh, karena itu milik gue gitu, makanya gue yakin. Makanya dia bilang rusak, nggak rusak dan segala macam gitu. Dia itu kan baru megang kasus ini gitu loh, dia nggak tahu apa yang terjadi di 2016 gitu loh. Itu sih yang gue pikirin bang. Jadi kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Fitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Setelah 12 juta ini gitu loh. Kalau memang ya puji Tuhan, kalau emang dikasih ya, kalau emang dia menepati janjinya gitu kan, ya puji Tuhan kan gitu, sebagai ganti helm dan sepatu gitu kan. Itu gara-gara kekesalanmu aja ya? Iya betul bang. Makanya kau tantang bapak itu untuk fight. Iya kesel banget bang. Jadi kayak dia bilang helm itu tidak rusak. Gue yang punya helm gitu loh. Gue yang lihat langsung gitu loh. Gue yang lihat langsung keadaan helm itu rusak parah bagian depan bang. Langsung fight ya? Iya, gue mau nantang beliau untuk fight secara terbuka. Tapi kalau kalian fight itu berat badannya nggak seimbang, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Gokil sih, keren. Nggak masalah. Berarti gue emosi sama bapak itu? Ada emosinya sedikit bang. Oke. Ya udah, sampaikan aja. Untuk Bang Fitra, mungkin kayaknya setelah
ketok palu apa gimana ya. Ah. Gue mau nantang Bang Fitra untuk fight di Toba Fight. Kebetulan di sini ada presiden Toba Fight